Baik, terima kasih untuk Ibu Nurmala atas yang diajarkan selama 1 semester ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari ujian akhir mata kuliah analitika bisnis. Kita lanjut untuk yang pertama adalah terkait dengan soal part 1, yaitu untuk membuat sebuah optimasi solver terkait dengan menggunakan real case data yang ada. Nah, kali ini saya akan menggunakan kasus real case yaitu Alfamart. Itu ada sebuah perusahaan yang akan membangun Alfamart gitu. Jadi backgroundnya dengan pertumbuhan kawasan hunian dan mobilitas masyarakat di Jabodetabek itu meningkatkan permintaan minimarket modern, yaitu dengan kemudahan akses, ketersediaan produk, dan kenyamanan berbelanja mendorong perkembangan industri retail modern. Nah, kali ini saya angkat merupakan salah satu perusahaan. Perusahaan ini merupakan perusahaan asumsi, tapi untuk data-datanya adalah data-data real berdasarkan dengan sumber dari sumber internet. Nah, jadi CV Mitra Retail Jaya ini berencana untuk memperluas bisnis melalui kemitraan franchise atau waralaba Alfamart gitu. Di mana berdasarkan survei ini, Alfamart itu dipilih karena memiliki yang pertama brand awareness yang kuat, yang kedua sistem operasional yang terstandarisasi, yang ketiga adalah jaringan distribusi yang luas serta model bisnis yang terbukti menghasilkan pengambilan investasi yang stabil. Saya menjabarkan untuk problem identifications-nya, yaitu tersedia 5 alternatif lokasi pembukaan franchise Alfamart, di mana di seluruh lokasi memiliki potensi yang menarik. Perusahaan dibatasi oleh modal dan kapasitas operasional, dan diperlukan pemilihan kombinasi proyek terbaik untuk memaksimalkan investasi. Nah, hasilnya ini akan menggunakan solver dengan solusinya yaitu Project Selection Optimizations. Nah, yang selanjutnya adalah kandidat proyek. Jadi, dalam kasus ini didapatkan ada 5 alternatif lokasi untuk pembukaan gerai Alfamart, di mana yang terdiri dari P1 sampai dengan P5. Lokasi itu adalah Bekasi, Depok. Di Depok ada dua. Yang pertama ada di kawasan kampus dan indekos mahasiswa, dan yang kedua adalah di Jalan Kolektor Utama di Depok. Yang keempat itu adalah di lokasinya di Tangerang Selatan, transit hubnya stasiun KRL, dan proyek yang kelima itu lokasinya ada di Jakarta Selatan, yang berada di kawasan apartemen dan juga perkantoran. Nah, data investasi dan proyeksi keuntungan ini disusun berdasarkan benchmark industri untuk membuka franchise Alfamart dari tahun 2025 sampai 2026. Komponen investasi itu meliputi franchise fee, renovasi gerai, perizinan, dan persediaan awal. Nah, estimasi keuntungan diperoleh dari proyeksi omset penjualan dan juga margin keuntungan industri minimarket. Selanjutnya adalah kita akan menentukan constraint. Constraint-nya itu ada terdiri dari beberapa. Yang pertama itu dari research constraint. Nah, dalam proyek ini ditentukan bahwa untuk budget itu maksimal sekitar 1,8 miliar. Nah, terdapat ada kategori untuk supervisor dan juga Tim Week. Tim Week ini jadi adalah resources yang akan bekerja dalam proyek pembangunan dalam pembukaan gerai ini. Untuk supervisor itu maksimal ada 4 orang, dan untuk kapasitas implementasi timnya ada sejumlah 12 tim. Nah, selanjutnya adalah untuk project mix-nya diketahui bahwa P2 dan P3 itu berada di lokasi Depok. Jadi, untuk mix constraint-nya ditetapkan bahwa yang di lokasi Depok, P2 dan P3 ini tidak boleh dipilih secara bersamaan. Dan konsep yang kelima adalah P5 itu hanya dapat dipilih jika P4 dipilih. Untuk tabel berikut adalah tabel kebutuhan sumber daya per proyek. Ada terdiri dari proyek 1, P1 sampai dengan P5. Nah, di mana di sini ditentukan juga untuk capex-nya. Capex-nya ini didapatkan dari estimasi berdasarkan sumber yang saya dapatkan untuk pembangunan ataupun sewa gedung untuk gerai Alfamart. Selanjutnya adalah ditentukan untuk supervisor dan juga tim week ini berdasarkan dengan asumsi. Kita sudah menetapkan untuk constraint-nya terdiri dari resource constraint dan juga project mix constraint, dan juga untuk kebutuhan dari supervisor dan juga tim week. Selanjutnya adalah kita bisa menetapkan untuk persamaan constraint-nya, di mana terdapat ada 1, 2, 3, 4 constraint untuk dalam optimasi masing-masing pemilihan proyek ini, yang terdiri dari constraint anggaran dapat dilihat sebagai berikut, dan constraint untuk supervisor, constraint untuk setup crew, dan juga constraint untuk project mix. Ini adalah
yang sudah ditetapkan tadi kalau X2 ini adalah P2 dan X3 adalah P3 ini harus dipilih salah satu. Jadi tidak boleh dipilih secara bersamaan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua untuk project mix ini adalah P5 itu hanya dapat dipilih ketika P4 dipilih. Nah, untuk constraint ini harus bersifat binary. Kenapa? Karena pilihannya adalah kalau dipilih 0 atau satu, pilihannya hanya dua itu. Jadi diketahui kalau dia 0 berarti proyeknya tidak terpilih, kalau dia satu berarti proyeknya terpilih. Nah, setelah itu kita harus menentukan untuk perhitungan NPV-nya. Perhitungan NPV ini didapatkan dari nilai capex-nya ini tadi, dan selanjutnya ditetapkan juga setelah didapatkan perhitungan NPV ini berdasarkan asumsi perhitungan untuk 5 tahun dengan diskon rate-nya sebesar 10%. Kalau dilihat dari perhitungan NPV itu didapatkan bahwa untuk ya proyek yang paling besar itu NPV-nya ada di P4. Nah, setelah didapatkan untuk nilai NPV, maka kita bisa mendapatkan objective function-nya yaitu maksimasi Z sama dengan 208,92 X1 tambah 320,11 X2 tambah 185,98 X3 ditambah 388,37 X4 dan tambah 344,24 X5. Baik, selanjutnya adalah kita menginput datanya ke dalam Excel. Ini merupakan tabel untuk constraint, ini tabel untuk decision variable, dan ini adalah hasil untuk optimasi fungsi objektifnya. Selanjutnya adalah kita harus menetapkan. Yang kita tetapkan di sini adalah achievement. Achievement ini adalah berdasarkan hasil optimasi solver. Yang bisa kita tetapkan itu adalah requirement di sini berdasarkan dari tabel rumus persamaan constraint yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, nanti ini merupakan sum product dari sini dan juga nilai X1. Maaf, nilai variabel X. Nah, selanjutnya untuk total NPV ini merupakan hasil dari persamaan maximize Z atau nilai fungsi objektifnya. Setelah kita bisa menentukan untuk tabelnya itu, kita bisa running solver, di mana kita set objektifnya adalah pada sheet yang ini untuk total NPV yang terpilih. Karena kita menggunakan maksimasi, maka kita tetap menentukannya adalah maksimasi. Untuk dari changing variable itu adalah dari sini, karena yang akan berubah adalah variabel X1 sampai dengan X5, sehingga untuk constraint-nya kita dapat dari tabel yang di atas ini, di mana ini kita bisa lihat constraint-nya lebih besar atau lebih kecil sama dengan requirements-nya ini. Sehingga kita menggunakan juga linear programming dan juga kita solve. Ketika di solve nanti hasilnya akan dapat sebesar segini. Ini di convert jadi sebesar 1.052.000.000 sekian. Nah, untuk constraint-nya itu ada beberapa yang dapat slack atau surplus. Nanti akan dijelaskan dari answer report slide selanjutnya. Nah, berdasarkan dari hasil solver itu ditetapkan kalau proyek yang terpilih bisa kita lihat ada yang bertanda 1 itu ada P2, P4 dan juga P5. Maka proyek yang terpilih itu adalah kawasan kampus Depok, P4 itu Transit Hub Tangerang Selatan, dan P5 kawasan bisnis apartemen dan perkantoran Jakarta Selatan. Seperti yang ditetapkan sebelumnya bahwa tetap yang terpilih juga P4 karena NPV-nya juga yang paling besar yang kita hitung sebelumnya. Nah, ini merupakan hasil dari solvernya. Yang pertama di sheet answer report, kita bisa melihat di sini adalah yang terpilih itu keputusannya satu itu di P2, P4 dan juga P5. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini merupakan fungsi objektifnya yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Dan kalau untuk constraint kita bisa lihat di sini ada binding dan non binding. Jadi untuk anggaran capex-nya ternyata masih ada sisa sekian. Dan juga untuk setup grupnya juga masih ada sisa. Tapi untuk supervisor, mark dan juga mix constraint, ini adalah mix constraint untuk yang H15 dan H16 itu bersifat binding. Selanjutnya adalah untuk sensitivity report. Nah, di sini bisa dilihat untuk variable sales-nya. Jadi untuk keputusan X1 sampai dengan X5 kita bisa menentukan berapa besaran allowable increase dan juga allowable decrease-nya. Jadi kita bisa mengetahui untuk dia apakah dia bisa optimal ketika dinaikkan gitu. Jadi ini bisa dilihat untuk ini dan juga ini. Kalau ini merupakan coefficient ataupun nilai NPV yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah untuk constraint. Untuk constraint juga bisa dilihat dia ada yang bersifat allowable juga di sini dan juga bisa mengalami decrease gitu. Tapi dengan constraint yang kita sudah tentukan,
sebelumnya hasilnya memang sudah optimal gitu, tapi ketika constraint-nya kita bisa allowable atau kita bisa longgarkan, maka nanti hasilnya juga bisa lebih optimal lagi tergantung dengan constraint yang sudah kita tetapkan. Nah, selanjutnya adalah untuk ini ada yang bisa kita lihat limit report-nya sebesar upper untuk lower limitnya semuanya 0 dan upper limitnya itu dari 250, 398 dan juga 597. Sehingga untuk case ini dalam pemilihan proyek ini yang terpilih itu adalah proyek 2, proyek 2, proyek 4 dan juga proyek 5. Namun dengan investasi tadi 1,8 miliar ternyata dengan menggunakan solver ini masih mendapatkan sisa, masih terdapat sisa. Jadi investasinya tidak digunakan secara menyeluruh. Baik, yang selanjutnya adalah bagian dari part 2 yaitu untuk mengoptimasi rute penerbangan. Nah, pada soal ini ditentukan bahwa untuk menentukan alokasi penerbangan optimal 5 rute dan juga tujuan dari soal ini adalah untuk memaksimalkan laba operasi mingguan, di mana terdapat ada beberapa constraint, yaitu terkait dengan jam pilot, terkait dengan bahan bakar, dan juga maintenance kapasitas. Nah, pada soal kedua ini digunakan metode integer linear programming atau disingkat ILP. Nah, selanjutnya di sini kita ini merupakan berdasarkan dari soal sudah ditetapkan dan saya sudah membuatkan untuk rangkuman tabelnya supaya lebih mudah untuk dilihat. Rutenya itu dari A sampai dengan E, di mana A itu Jakarta Singapura, B itu Jakarta Bangkok, C itu Jakarta Bali, D itu Jakarta Kuala Lumpur, dan juga E itu adalah Jakarta Manila. Nah, sebelumnya ditetapkan juga untuk kapasitas resource yang tersedia itu adalah pilot. Jam penerbangan pilotnya itu adalah maksimal 420 jam dalam seminggu. Yang kedua adalah untuk bahan bakar itu maksimal itu 180.000 liter dan untuk maintenance capacity itu ada sebesar 35 slot. Nah, ditetapkan juga ada constraint lain dalam soal yaitu untuk maksimasi penerbangan rute E atau Jakarta Manila itu sama dengan flight sejumlah 6. Jadi untuk penjabarannya untuk rute A itu profitnya sebesar sekian. Kita bisa lihat di sini ada pilot hours-nya, ada full dan juga kapasitas untuk maintenance dalam setiap rutenya. Berdasarkan constraint ini yang ditanya dalam soal adalah untuk menentukan jumlah penerbangan optimal pada setiap rute A, B, C, dan E dengan memaksimalkan total laba operasi mingguan Skyridge Airlines. Yang ketiga adalah menganalisis pengaruh keterbatasan pilot hours, full allocation, dan maintenance capacity terhadap profit perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah untuk mengidentifikasi sumber daya yang menjadi bottleneck utama melalui analisis sensitivitas dan nanti selanjutnya akan melakukan heat map. Yang pertama adalah untuk kita harus menentukan dulu variabel keputusan, fungsi tujuan, dan juga constraint. Karena pada soal ini juga akan menggunakan solver, jadi kita harus bisa menetapkan decision variabelnya, set objektifnya, dan juga constraint yang akan ditetapkan dalam solver. Di sini membuat untuk variabelnya itu ada XA sampai dengan XE. Ini adalah penerbangan untuk A sampai dengan penerbangan E. Selanjutnya untuk fungsi tujuan ini, koefisien ini didapatkan dari nilai profit per flight. Jadi untuk maksimasi Z-nya itu adalah 18.000 XA ditambah 22.000 XB ditambah 12.000 XC ditambah 16.000 XD dan ditambah 25.000 XE. Nah, bisa dilihat untuk model persamaannya sebagai berikut. Selanjutnya adalah untuk constraint, itu kita bisa lihat ini pilot hours tadi didapatkan dari ketetapan constraint untuk pilot sebesar sekian dengan maksimum adalah 420. Untuk bahan bakar itu maksimumnya 180.000 liter, untuk capacity ditetapkan maksimumnya 35.000. Dan untuk rute E itu maksimumnya adalah sebanyak 6. Dari mana constraint ini didapatkan? Berdasarkan dari sini. Untuk dari pilot hours, full liter, maintenance load, dan maksimumnya didapatkan dari sini. Dan untuk XE kurang dari sama dengan 6 didapatkan dari sini. Dan pada soal ini ditetapkan juga bahwa untuk seluruh variabel XA sampai dengan XE itu harus bersifat integer. Jadi harus lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Nah, di sini saya menetapkan untuk tabel constraint, di sini untuk decision variable, dan ini untuk set objektif fungsi tujuan. Nah, ini merupakan hasil yang sudah melakukan running solver.
yang didapatkan fungsi tujuannya dengan total profitnya adalah sebesar 280.000 USD per minggu. Dengan alokasi penerbangan optimal itu yang dipilih adalah untuk penerbangan rute C dan juga rute D, yaitu rute untuk Jakarta-Bali sebanyak 22 flight dan rute D sebanyak satu flight, itu Jakarta-Kuala Lumpur. Nah, dalam hasil optimal solver ini ternyata variabel XA, XB, dan juga XE itu tidak dipilih dalam solusi optimal. Nah, di sini juga bisa ketahui bahwa apakah seluruh constraint yang terpenuhi. Kita bisa lihat ini terdapat pilot hoursnya slacknya sama dengan 0. Ini ternyata untuk bahan bakar masih ada sisa sebesar 16.000. Untuk maintenance slot ternyata masih ada sisa, dan untuk rutenya ternyata tidak digunakan karena memang tidak dipilih. Nah, berikut untuk set solvernya, tetap set objektifnya adalah fungsi tujuan dengan maksimasi, dan changing variable adalah XA sampai dengan XE, dengan ketentuan jangan lupa untuk variabelnya ditentukan harus bersifat integer. Selanjutnya kita tetap running dengan linear programming dan kita solve, nanti akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Untuk answer report kita bisa lihat di sini yang terpilih adalah flight C dan flight D, dan di sini pilot hoursnya memang bersifat binding karena dioptimalkan seluruh jam 420-nya terpakai, dan di sini masih ada sisa ya, masih ada slack untuk bahan bakar. Begitu juga untuk maintenance dan juga untuk rutenya karena memang rute E itu tidak terpilih. Oke, selanjutnya adalah dalam ditentukan juga bahwa dalam soal ini diminta untuk melakukan heat map. Nah, di sini saya menggunakan 3 skenario untuk heat map, yaitu skenario pertama itu pilot hours versus dengan full allocation atau bahan bakar. Skenario heat map yang kedua itu adalah pilot versus dibandingkan dengan maintenance, dan yang skenario heat map ketiga adalah bahan bakar versus maintenance. Nah, setelah saya menggunakan, jadi ini saya melakukan heat map dengan running solver manual, pindahkan satu persatu. Dan di sini didapatkan, saya sudah menandakan dengan menggunakan tabel Excel juga, formatting tabel menggunakan rumus formatting di Excel juga gitu ya. Jadi apabila dia kurang dari 280, maka nanti tabelnya akan berwarna merah. Jika dia lebih besar dari 280.000 akan berwarna hijau. Kenapa harus 280.000? Karena saya ingin melihat perbandingannya nih. Karena setelah kita menggunakan solver yang tadi, hasilnya itu adalah sebesar 280.000 untuk maksimasi profit penerbangan per minggunya gitu. Jadi didapatkan bahwa kalau ternyata kita bisa lihat di sini, ini hasilnya sama ya. Jika dia maintenance-nya, jika dia bahan bakar jadwal pilotnya 320 jam dan bahan bakarnya dibikin range 160.000 sampai 220.000, ternyata fungsi objektifnya maksimasi profit, nilai profitnya adalah sama gitu. Dan kita lihat juga salah satunya di sini untuk pilotnya 370 jam dan untuk bahan bakarnya itu range dari 140 sampai 220.000, itu ternyata hasilnya sama gitu. Jadi begitu juga dengan seterusnya. Jadi setiap ada perubahan bahan bakar atau pilot itu fungsi objektifnya tidak berubah gitu. Jadi bisa kita lihat di sini untuk insight heat map pertama itu kalau pilot hours ditambah bahan bakar itu ternyata sama-sama penting. Karena kita bisa lihat ini perubahannya ke kanan semakin besar, ke bawah juga ini semakin besar. Nah, bagaimana nih untuk heat map yang kedua? Kita bisa lihat ini merupakan skenario yang saya buat perbandingan dari pilot dan juga maintenance. Dengan ketetapan untuk bahan bakarnya itu sama dengan soal, yaitu constraint-nya maksimum 180 liter. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada yang berwarna merah, hijau, dan ini untuk jadwal pilot 420.000 ternyata dia hasilnya sama, walaupun dengan maintenance diubah, ternyata hasilnya sama gitu. Karena kita bisa lihat tadi memang untuk sisa maintenance itu masih ada slack-nya ya gitu. Jadi memang mungkin hasilnya tetap optimal jika maintenance-nya tetap sama gitu. Walaupun jadwal pilotnya sama, maintenance diubah, hasilnya sama gitu. Tapi kita lihat kalau di sini yang paling besar itu sekitar 306.000 itu di sekitaran segini untuk jadwal pilot, jam pilot, dan juga maintenance di sekitar segini ya, 30 sampai 45 slotnya ternyata hasilnya sama gitu. Di sini juga hasilnya sudah sama. Baik, untuk insight-nya itu kita bisa tahu bahwa ternyata
pilot hours itu ternyata jauh lebih tinggi gitu daripada maintenance. Nah, untuk skenario yang ketiga itu selanjutnya adalah bahan bakar dibandingkan dengan maintenance gitu. Jadi kita bisa lihat ternyata tidak ada yang lebih dari 280.000, justru ada yang lebih kurang gitu. Nah, saya bikin range-nya di sini untuk bahan bakarnya itu dari 140.000 sama ya, sama ini tetap 100 dan sampai 220.000. Dan untuk maintenance-nya juga sama seperti ini. Kita bisa lihat dari range 25 sampai dengan 45 gitu. Ternyata bisa dilihat bahwa bahan bakar itu ternyata lebih berpengaruh terhadap profit dibandingkan dengan maintenance capacity. Nah, berdasarkan skenario heat map yang sudah dibuat, dapat disimpulkan kalau ternyata pilot hours itu merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan profit optimal. Dan bahan bakar itu memiliki pengaruh yang cukup sedang terhadap profitabilitas. Dan yang ketiga, untuk dari segi maintenance, itu memberikan pengaruh yang paling rendah dibandingkan dengan jadwal pilot dan juga bahan bakar. Nah, sehingga dalam heat map ini, temuan ini ternyata konsisten dengan hasil solver yang menunjukkan bahwa pilot hours itu sebagai binding constraint atau slack sama dengan nol. Nah, dapat disimpulkan bahwa prioritas pengembangan kapasitas sebaiknya difokuskan pada peningkatan jam pilot yang didukung oleh ketersediaan bahan bakar yang memadai. Selanjutnya di sini adalah untuk menentukan tadi optimasi profit dalam menentukan berapa banyak nanti untuk SOG, SOT, dan juga SB ini. Di mana SOG itu adalah single origin Gayo, SOT adalah single origin Torata, dan SB adalah signature blend gitu. Jadi ini adalah nanti untuk menentukan optimasi profit dalam pembuatan atau penjualan kopi yang terdiri dari 3 jenis produk dengan kemasan masing-masing adalah 200 gram dan harga jualnya adalah 85.000 untuk SOG, 95.000 untuk SOT, dan SB-nya sebesar Rp90.000. Nah, ini berdasarkan dari, kalau ini yang saya dapatkan berdasarkan asumsi dari rata-rata biasanya harga roastery itu sekitar 80.000 sampai 90.000. Dan ini kenapa lebih mahal? Karena Toraja itu biasanya lebih premium dari Gayo gitu. Dan ini 90.000 yaitu di blend dengan mengambil posisi tengah antara SOG dan juga SOT. Nah, selanjutnya terkait dengan biaya kemasan dan tenaga kerja gitu. Jadi ini untuk biaya kemasan dari masing-masing setiap produk, ini untuk biaya tenaga kerjanya dan didapatkan total sebagai berikut. Untuk per produk. Nah, setelah itu dilakukan juga untuk konversi satuan karena ini bersifat gram, jadi untuk penggunaan optimasi ini saya akan menggunakan satuan kilogram. Jadi didapatkan untuk SOG itu sebesar 0,2439 kilogram, SOT sebesar 0,2439, dan SB-nya sebesar sekian. Nanti akan didapatkan dari sini fungsi persamaannya sebagai berikut. Setelah kita mengatur itu, jadi nanti kita dengan kita menentukan yang ini, kita nanti akan selanjutnya menghitung marginnya untuk menetapkan dari set objektif model persamaannya. Yang pertama adalah pertanyaan 1 itu disuruh untuk menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan juga constraint atau batasan. Nah, di mana untuk variabel keputusan ini yang pasti dari 3 jenis produk itu ya. Produk kopi yang pertama adalah X1 itu berapa sih jumlah pack SOG yang diproduksi per minggu agar hasilnya nanti profitnya optimal. Yang X2 adalah jumlah pack yang diproduksi untuk SOT, dan X3 adalah jumlah pack dalam produksi SB. Nah, sebelum kita ke maksimasi Z ini, kita ke sini dulu. Kita menghitung marginnya dulu. Jadi, setelah dihitung marginnya berapa, kita masing-masing menghitung margin dengan rumusnya harga jual dikurang dengan biayanya, dikurangin dengan biaya kemasan dan tenaga kerja. Sehingga nanti didapatkan juga margin per pack-nya itu adalah untuk masing-masing variabel itu sebesar sekian. Untuk X1, ini untuk SOG, ini untuk SOT, dan ini untuk SB. Nah, dari yang di bold ini akan menjadi koefisien dalam fungsi objektifnya. Makanya sehingga didapatkan koefisiennya ini adalah sebesar ini. 46,829 itu didapatkan dari margin untuk SOG, begitu juga dengan X2 dan juga X3. Nah, dari soal itu sudah ditetapkan constraint-nya. Jadi, constraint untuk soal part 3 ini cukup banyak. Yang pertama itu adalah kapasitas mesin roaster itu maksimal itu 120 kilogram per minggu. Di mana makanya sehingga didapatkan fungsi persamaannya adalah kurang dari atau sama dengan 120
Selanjutnya adalah yang kedua, untuk pasokan GB Gayo itu kurang dari sama dengan 70 kilogram per minggu. Makanya sehingga didapatkan X1 dengan X3 kurang dari sama dengan 70. Kenapa X2-nya tidak ada? Karena yang kita tahu GB itu dikonsumsi oleh SOG dan SB. Jadi total konsumsi itu tidak boleh melampaui pasokan petani gayo. Selanjutnya adalah konstrain yang ketiga, pasokan GB Toraja, yaitu kurang dari sama dengan 50 kilogram saja per minggu. Nah, ini untuk konstrain keterbatasan dari eh, X2 harus maksimal sebesar 50. Selanjutnya untuk keempat itu adalah pasukan GB Flores Bajawa itu kurang dari sama dengan 40 kilo saja. Makanya didapatkan persamaan seperti ini. Dan ini adalah dari 1 sampai 4 itu persamaan kurang dari. Nah, untuk 5 sampai 7 itu persamaan lebih besar dari. Jadi, diketahui bahwa permintaan minimum SOG itu minimumnya saja sudah 120. Berarti persamaannya harus menggunakan lebih besar atau sama dengan. Nah, ini juga berlaku untuk SOT dan juga SB. Nah, dalam soal ini juga kita harus menentukan bahwa dia bersifat non-negatif atau integer, karena nanti kita harus menentukan berapa jumlah packnya. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan perhitungan pada Excel gitu. Jadi kita bisa menentukan di sini ada untuk decision variable, ini untuk yang berwarna. Ini adalah nanti yang akan berubah karena menggunakan hasil solver. Dan ini margin per pack, ini koefisiennya. Terus selanjutnya adalah constraint, constraint yang sudah kita tetapkan. Dan jangan lupa untuk menetapkan lebih kecil dan juga lebih besarnya harus sesuai. Sehingga nanti kita dapatkan tetap maksimasi dengan changing variabelnya adalah yang ini dan constraint-nya adalah ini dengan constraint dan juga requirement. Sehingga didapatkan ini kita lanjutkan make unconstrained variables non-negatif yang pasti. Lalu kita solve, dengan kita solve hasilnya bisa didapatkan fungsi tujuannya profit per minggunya sebesar 22 juta sekian. Untuk lebih jelasnya adalah berikut merupakan hasil dari answer report, hasil solusi solvernya untuk masing-masing profit kopinya. Sehingga didapatkan di sini untuk final value-nya adalah X1 sebesar 120, X2 197, dan X3 itu sebesar 140 gitu. Jadi dengan final value didapatkan fungsi objektifnya itu sebesar ini, 22.088.326. Nah, solver ini memprioritaskan SOT karena memiliki margin kontribusi yang tertinggi yang kita hitung sebelumnya sebesar 53.000. Nah, selanjutnya adalah kita lanjut ke constraint. Constraint. Untuk menganalisa ini ada yang bersifat binding dan juga non-binding. Kalau binding berarti dia memang memaksimalkan requirement yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya itu adalah kita bisa tahu bahwa kapasitas roster itu menjadi binding, jadi tidak ada slack. Nah, permintaan SOG dan SP juga bersifat binding yang ini, dan kapasitas bahan baku itu masih memiliki kapasitas yang tersedia sebesar sekian. Kita bisa lihat karena ini dia statusnya non-binding dan juga permintaan minimum SOT tidak menjadi pembatas di mana produksi 197 pack itu lebih besar dari minimum pack 80. Selanjutnya adalah kita lanjut ke sensitivity. Ini tadi answer report, yang ini kita lanjut ke sensitivity reports. Yang pertama adalah sensitivity report. Kita bisa lihat di sini ada untuk allowable dan juga ada decrease dan juga increase gitu. Kita bisa lihat jika kapasitas roster merupakan cost lowest to relax dengan shadow price itu 218 per kilogram. Yang shadow price itu kita bisa lihat dari sini. Jadi ada yang nilai 0 atau ada yang nilainya contohnya seperti ini ya. Untuk kapasitas roster itu punya shadow price 218.000. Nah, dengan tambahan 1 kilogram kapasitas resting berpotensi meningkatkan profit sebesar 218.000. Jadi ini besar sekali untuk allowable-nya untuk mendapatkan profit. Selanjutnya adalah pasukan Gayo, Toraja, dan Flores memiliki shadow price 0 sehingga bukan sebagai faktor pembatas. Yang terakhir adalah permintaan minimum SOG dan SB membatasi fleksibilitas produksi dengan produk dengan margin tertinggi. Nah, selanjutnya adalah kita ke limits reports. Kita bisa lihat di sini adalah limits lower dan upper, dan juga kita bisa lihat
bahwa SOT itu memiliki produksi tertinggi karena memberikan margin kontribusi terbesar, dengan hasil memperkuat bahwa kombinasi produk yang dipilih menjadi solusi paling menguntungkan dalam kondisi sumber daya saat ini. Baik, kita lanjut. Kita tetap masih ke pertanyaan 2, yaitu dikatakan di soal bahwa jika petani baru menawarkan tambahan sebesar 10 kilogram per minggu. Nah, jika tambahan GBG ini sebesar 10 kilogram, apakah hubungannya nanti dengan profit gitu ya? Jadi kita bisa lihat untuk nilai tambahan itu sama dengan shadow price dikali dengan tambahan pasokan. Bisa kita lihat bahwa shadow price-nya tadi adalah senilai 0 gitu. Jadi kita kalikan 0 dikalikan dengan 10 kilogram, hasilnya 0. Nah, pasukan GAI ini ternyata bukan binding constraint. Jadi karena masih memiliki slack 15,126 kilogram. Nah, tambahan pasokan tidak meningkatkan profit optimal gitu karena kita bisa lihat dari shadow price hasilnya 0. Jadi untuk menentukan optimal ini, perusahaan itu sebenarnya tidak perlu untuk membayarkan tambahan pasukan Gayo. Selanjutnya adalah evaluasi investasi roster baru gitu. Jadi yang tadi dijelaskan kalau ternyata untuk kapasitas roster Pseudopras itu punya nilai sebesar Rp218.000. Nah, jadi kapasitas roster ini merupakan bottleneck utama nih sistem produksi investasi jadi berdasarkan soal untuk mencari mesin dengan referensi tadi, saya menentukan untuk mencoba mensimulasikan dengan jika menggunakan mesin Norkit 250 dengan harga investasi tadi didapatkan 20 juta. Ini berdasarkan sumber dari internet yang sudah ditetapkan di soal. Nah, selanjutnya adalah dengan kapasitas Norkit ini adalah kapasitas tambahannya itu kurang lebih 20 kilogram per minggu gitu. Jadi kita simulasikan coba tambahan profit mingguan itu dari 218 dikali dengan 1954 itu sama dengan 425.000. Nah, selama umur manfaat mesin kira-kira 5 tahun atau 260 minggu dengan total manfaat ekonomis, sehingga dikali kita anggap 1 tahun itu sebesar 52 minggu. Jadi hasilnya adalah 110 juta rupiah. Nah, nilai manfaat ekonomis yang dihasilkan itu ternyata lebih besar gitu, lebih jauh dibandingkan dengan biaya investasi tadi jika menggunakan mesin Norkit ini 20 juta rupiah gitu. Namun untuk menggunakan mesin ini hanyalah asumsi dari saya gitu. Jadi kita belum tahu pasti apakah memang menggunakan mesin ini benar-benar seoptimal mungkin. Jadi kita harus menggunakan solusi solver yang baru ya dengan ketetapan menambahkan constraint ini gitu. Jadi dengan ini saja kita bisa tahu kalau investasi roster baru itu layak secara finansial dan peningkatan kapasitas roasting berpotensi meningkatkan profit perusahaan secara signifikan. Nah, pada pertanyaan terakhir untuk part 3 ini adalah diharapkan saya bisa memberikan rekomendasi pada kasus ini. Jadi berdasarkan perhitungan solver ini, saya bisa memberikan rekomendasi bahwa prioritaskan untuk SOT karena memiliki margin kontribusi yang tertinggi. Yang kedua, menginvestasikan pada penambahan kapasitas roster untuk meningkatkan profit. Karena tadi bisa dilihat kapasitas rosternya itu mempunyai shadow price gitu. Jadi dengan menambahkan kapasitas akan menambahkan profit juga gitu untuk kopi ini. Selanjutnya, tidak perlu menambahkan pasokan gayo dalam jangka pendek gitu. Karena setelah melakukan perhitungan juga terbukti kalau ternyata tidak meningkatkan profit ya gitu karena shadow price-nya sebesar 0 dengan memperkuat pemasaran SOT juga melalui promosi dan penguatan branding. Selanjutnya adalah bagian terakhir yaitu part 4 dalam menggunakan simulasi Excel, yaitu menggunakan simulasi Monte Carlo. Jadi diketahui di soal adalah parameter simulasinya sebesar sekian, ada ditetapkan biaya beli dari vendor, fixed cost, variabel, dan juga ditetapkan untuk simulasi ini harus sebanyak 1000 iterasi. Selanjutnya itu adalah distribusi permintaan per kuartal, ini sudah ditetapkan juga di soal dengan min dan standar divisinya sekian. Nah, selanjutnya setelah diketahui untuk min dan standar deviasi, saya melakukan random di Excel dengan menggunakan fungsi persamaan norm round juga yang didapatkan hasil ini. Tapi karena dengan menggunakan fungsi random di Excel kan datanya berubah, jadi ini harus di copy paste as value dulu supaya datanya tidak berubah dan tetap gitu. Jadi setelah saya dapatkan ini, saya hanya screenshot 25 data,
Tapi sebenarnya jumlah iterasinya adalah sebanyak 1.000. Nah, saya dapatkan total demand-nya adalah sum dari sini dan juga buy cost merupakan hasil dari sini dihitung dengan biaya beli ya, gitu dan didapatkan juga make cost itu adalah biaya pembuatannya berapa sebesar eh, fixed cost ditambah dengan variable cost dikali demand. Nah, sehingga didapatkan nih apakah dia dengan 1.000 iterasi ini, masing-masing iterasi ditetapkan nih, apakah dia May atau juga buy. Nah, bagaimana cara untuk menentukan buy atau make? Saya bikin dengan count if. Jadi kalau count if-nya ini lebih kecil, maka dia buy gitu. Jadi kalau misalkan lebih besar, maka sebaliknya gitu. Jadi buy atau make dilihat dari nilainya mana yang lebih kecil. Jadi kalau bisa dilihat di soal iterasi satu, itu yang paling kecil cost-nya itu adalah buy. Jadi makanya decision-nya buy. Begitu juga dengan sampai iterasi ke 1.000. Nah, setelah itu saya melakukan count if nih. Jadi saya menghitung berapa banyak sih dari 1.000 iterasi ini yang menghasilkan make dan juga buy gitu. Jadi saya setelah menghitung dengan count if, didapatkan ternyata masih banyak hasilnya menggunakan make gitu. Asumsinya ternyata masih banyak menggunakan make gitu sebesar 65,6% dan buy itu sebesar 34% gitu. Di sini juga saya untuk menghitung savings ya. Jadi saya menghitung perbandingan dari ini dan juga sini mana yang lebih banyak. Oke, selanjutnya adalah untuk menjawab pertanyaan satu dan juga 2 dan 3 untuk bagian 4 ini gitu. Pertanyaan satunya adalah dilakukan simulasi Monte Carlo permintaan tahunan gitu. Jadi tadi sudah ditetapkan untuk permintaan tahunannya, sudah dibuatkan simulasi sebanyak 1.000 iterasi. Dengan permintaan setiap koral itu diasumsikan berdistribusi normal dengan nilai min dan standar deviasi yang sudah ditetapkan tadi, maka dengan total tadi yang sudah dijelaskan kita bisa tahu apakah dia make atau buy gitu. Jadi dengan melakukan simulasi Monte Carlo. Pertanyaan yang kedua adalah perbandingan total biaya make dan buy. Itu tadi pada tabel yang saya jelaskan sebelumnya juga sudah diketahui ya. Untuk biaya pembelian itu dihitung tadi yang saya jelaskan juga, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan yang saya jelaskan tadi ternyata perbandingan itu make itu lebih banyak yang lebih murah costnya gitu dari 1.000 iterasi itu tadi kan sebanyak 65% atau 650 sekian itu ternyata iterasinya menghasilkan make daripada buy. Nah, pertanyaan ketiga adalah keputusan make or buy nih. Jadi setelah menggunakan 1.000 iterasi, setelah kita tahu berapa banyak, kita bisa menentukan nih decision make or buy. Berdasarkan simulasi tadi, bisa diketahui bahwa untuk alternatifnya adalah menggunakan make yang dipilih sebanyak ini 656 iterasi atau sebesar 65,6%. Sedangkan bayinya itu hanya sebanyak 344 iterasi atau 34%. Nah, hasil ini menunjukkan jika produksi internal itu ternyata memiliki peluang yang lebih besar untuk menghasilkan biaya yang lebih rendah. Sehingga sebenarnya PT Siap ini direkomendasikan untuk memproduksi superkapasitor E101 secara internal dengan tetap mempertimbangkan risiko penurunan permintaan di masa mendatang. Sekian presentasi untuk final exam bisnis analitik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan juga informasi, mohon maaf. Terima kasih untuk Ibu Nurmala. Sekian dan terima kasih.